Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya, teman-teman sekalian. Terdengar jelas ya suara saya di sisi Bapak Ibu semuanya. Terdengar Pak Robert, Pak Ian. Jelas, Oke, Terdengar, Kang? Pak. Jelas. Alhamdulillah oke, jelas. terdengar. Malam ini Bapak Ibu Jelas, kita jelas. akan membahas tentang bisnis akikah. Dan kebetulan saya tadi baru konfirmasi dengan pembicaranya, yaitu uh, Bang Jack ya. Kebetulan beliau nanti akan masuk ya, sedikit ada keterlambatan karena beliau walaupun kelahiran tahun 95 ya, tapi posisinya saat ini anggota dewan di Provinsi Banten ya. Jadi ada sedikit kesibukan di sisinya, tapi dia akan masuk. Ini sedang proses juga, kita akan tunggu beliau untuk masuk ke mana, ke dalam Mungkin kita sedang berkoordinasi juga dengan beliau. Mudah-mudahan sebelum jam 20 beliau bisa masuk ya. Nah, ini malam ini adalah seri kelima tentang sekolah bisnis, sekolah pengusaha maksudnya, di mana di dalam sekolah pengusaha ini kita apa namanya, kita punya kelas namanya itu kelas pensiunan. Jadi kelas pensiunan ini memberikan knowledge dan skill. Knowledge itu adalah skill, itu adalah keterampilan gitu ya. Jadi ada yang mungkin kuat di knowledge-nya doang ya, di pengetahuannya, tapi skill-nya belum kuat gitu ya. Jadi kita ingin memberikan kedua-duanya. Dan ini 100% kita dedikasikan dengan gratis ya, jadi tidak tidak berbayar. Jadi Bapak Ibu semuanya silakan saja yang waktunya luang di setiap malam Minggu atau Sabtu malam, kita akan mengundang pembicara-pembicara dari berbagai industri ya. Dan yang diundang ini adalah pembicara yang memang praktisi di bisnisnya gitu ya. Jadi benar-benar orang yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Dan alhamdulillah kelas pensiunan sampai hari ini masuk ke seri kelima. Seri kelima di mana kita sudah uh, mengundang tadi sebelumnya pembicara-pembicara dari berbagai industri bisnis ya, dari ya, berbagai macam ini ya, berbagai macam latar. Dan malam ini sangat menarik sekali. Nah, ini beliau sudah mulai masuk. Saya akan uh, apa namanya, mengklik dulu supaya masuk ya, masih proses di ruang tunggu. Nah, ini saya akan memperkenalkan biodata beliau sebelumnya, yaitu Bang Jack ini ya. Sebentar saya akan siapkan dulu ininya, apa namanya, player beliau, supaya nanti teman-teman bisa mengenal lebih dekat siapa beliau atau pembicara kita hari ini atau malam ini, gitu ya. Sebentar, saya siapkan dulu layarnya ya, teman-teman. Ini beliau masih muda sekali ya. Saya sudah sekolah kelas berapa ya? Kelas 3 SMP dia baru lahir. Gitu ya. Kelas 3 SMP, nah beliau ini baru lahir ke dunia ya. Dan sekarang mungkin beliau melampaui saya dari sisi pencapaian-pencapaian ya. Beliau apa saat ini selain sebagai apa namanya, sebagai pebisnis juga sebagai anggota dewan gitu ya. Nah, ini menarik sekali nih. Jadi saya siapkan dulu ya. Bentar, saya cari dulu ininya, layarnya beliau. Nah, ini dia, sudah tinggal berbagi.
Saya masih mengizinkan dulu beberapa teman-teman yang masih tertahan di ruang tunggu ya. Saya akan izinkan masuk dulu. Mudah-mudahan sudah terlihat di sisi Bapak Ibu semua. Nah, ini loh, panggilannya Bang Jeki, Bang Jack lah ini ya. Coba tes suara dulu. Bang Jack, terdengar suaranya Bang Jack? Halo, tes tes sebentar masih nyari gambarnya itu tuh, gambar Oh ya, backgroundnya. oke siap, nggak apa-apa. Sambil mencari, saya akan memperkenalkan beliau. Beliau Bang Jack, nama aslinya itu Teku Muhammad Jeki ya, SM. Nah, nanti saya tanya nih SM-nya apa kepanjangan beliau ini. Nah, beliau ini saat ini eh, kegiatannya atau aktivitas sehari-harinya selain sebagai anggota Dewan Provinsi Banten ya, salah satu provinsi yang besar yang ada di Pulau Jawa, juga owner dari uh, apa namanya usaha bisnis akika dan cateringnya gitu. Jadi ini yang akan coba eksplorasi perjalanan beliau memulai bisnis ini seperti apa dan bagaimana menghadapi kendala-kendalanya gitu ya. Terus peluang pasarnya seperti apa itu akan kita coba bedah apa namanya malam ini. Nanti teman-teman boleh bertanya kepada beliau baik di kolom chat Zoom atau mengajukan apa bicara langsung juga boleh dibuka ininya mic-nya dan dibuka gambarnya untuk menanyakan bisnis beliau gitu ya. Nah, ini beliau adalah Bang Jack. Kita memanggilnya Bang Jack saja. Ini adalah saat ini yang akan kita undang di kelas pensiunan. Oleh karena itu, Bang Jack sudah siap untuk berbagi malam ini. Kalau sudah siap, saya akan memberikan porsi acaranya kepada Bang Jack malam ini. Oke, terima kasih teman-teman. Mari kita sambut paparan dari Bang Jack terhadap bisnis Akika dan pernak-perniknya, termasuk catering di dalamnya dan seterusnya lah. Silakan Bang Jack, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Kayaknya. kedengeran ya. Ya, Bu Duli ya. Iya, jarinnya cahayanya kurang. Kalau ini Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Senang sekali. Pertama yang kami hormati Kang Lintang. Udah lama kita nggak ketemu Kang Lintang ya, luar biasa. Ya, jadi saya dengan Kang Lintang ini komunikasinya sudah lama, tapi ketemunya baru sekali kita. Betul, betul. Ya, jadi ada beberapa komunikasi kita sudah lama memang hanya sebatas online karena memang Kang Lintang juga salah satu guru bisnis online saya. Ya, jadi kita sudah apa namanya sudah lama berkomunikasi. Ya, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali. Perkenalkan nama saya Teku Muhammad Zaki, nama panggung saya Bang Jack ya. Ini karena eh, nama tongkrongan sih lebih ke nama tongkrongan. Kadang-kadang orang kalau ke rumah nanya Teku Muhammad Zaki itu nggak ada yang kenal gitu. Tapi kalau nanya Bang Jack dianterin sampai rumah gitu ya. Saya tinggal di Tangerang, usia 28 tahun, memulai bisnis sejak 2015 dan saat itu sempat 2017-an gabung ke kelas KBO ya, kelas bisnis online punya Kang Lintang. Dan ada beberapa, dan kemarin sempat dikontak lagi, walaupun memang saat ini di segi-segi kesibukan ya, saya sekarang bertugas di Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, namun walaupun sibuk di DPRD tidak melupakan bisnis Akika karena bisnis ini yang sudah kita bangun. Jadi berbeda dengan orang kebanyakan jadi dewan ingin
membangun bisnis. Kalau saya kan udah ada bisnisnya, jadi insya Allah menjadi dewan untuk pengabdian kepada masyarakat. Ya. Nah, sebelumnya saya mengizinkan saya memperkenalkan bisnis saya. Eh, saya share sebentar. Ya. Nah, bisnis saya adalah namanya Zakikah. Ya, nah, ini bisnis saya Zakikah. Jadi diambil dari nama sendiri. Salah satu bisnis akikah. Waktu itu susah nyari nama ya, karena akikah itu kan ada nama akikah A, akikah B. Dalam sebuah perenungan, awalnya ada dua nama, yaitu Dunia Akikah dan Akikah Nusantara. Eh, dan alhamdulillah setelah perenungan muncullah nama Zakikah ya. Eh, Salah satu tagline kita ya itu solusi akikah terbaik dan terpercaya di Jabodetabek. Nah, ini beberapa sedikit company profile kami ya. Salah satu value yang kita tanamkan yaitu tidak bau kambing, pelayanan, amanah dan berkah, serta gratis ongkir ya. Nah, ini eh, salah satu keunggulannya karena ada beberapa lembaga akikah yang memang ongkirnya hanya subsidi. Jadi kalau jaraknya jauh, ya di subsidi 50.000, ongkir Grabnya 200.000, dia tetap kena ongkir 150.000 gitu. Jadi kalau di kami kita gratis ongkir. Nah, ini adalah sedikit company profile kami dengan banyak menu makanan dan juga paket-paket akikah kami. Ya, alhamdulillah bisnis ini saya mulai sejak 2015 sambil dulu saya sambil menjadi guru honorer ya. Jadi eh, salah satunya bisnis inilah yang membuat saya resign sebagai guru honorer gitu ya dari di 2018 karena saat itu gaji guru honorer itu 2 juta. Di 2018 keuntungan bersih saya itu kurang lebih di 3,5 sampai 5 juta per bulan. Jadi selama setahun. Jadi sudah melampaui penghasilan guru honorer. Nah, ini memang saya bangun secara organik ya. Jadi alhamdulillah bahkan ketika COVID tidak berpengaruh sama sekali karena memang kita bangun bisnis ini tetapi tetapi apa namanya daya tahannya cukup cukup lama ya. Jadi ini beberapa kegiatan apa namanya program-program kami. Kemudian sedikit kita bahas tentang Bapak Ibu semuanya ya tentang potensi bisnis akikah tadi ya. Jadi kenapa saya berada di saat ini ya posisi saat ini saya awalnya di bisnis akikah juga hanya reseller ya reseller membantu teman belajar juga sih sebenarnya dengan menjual produk bisnis teman-teman. Nah, kemudian selama setahun ternyata saya bangun brand sendiri dan alhamdulillah saat ini sudah ada sekitar 10 pegawai ya yang sudah kita pekerjakan setiap bulannya dan ini memang skala kita belum begitu besar ya maksimal catering kita itu di 3.000 box ya per hari ya maksimal gitu. Jadi di 3.000 box per hari. Jadi memang kita belum bisa menerima juga dalam skala yang lebih besar lagi. Gitu. Tapi rata-rata kita di weekend itu sekitar 1.000 sampai 2.000 box ya per harinya di weekend. Tapi selain weekend sih paling di bawah 500 karena memang kebanyakan orang melaksanakan ibadah akikah ini di weekend ya dan hari-hari libur. Dan kenapa memang bisnis akikah ini sangat berpotensi? Ya memang saya sudah membuktikan dan melaksanakannya ya. Jadi karena kan ini temanya kelas pensiun, memang setelah pensiun ini kan ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Kebetulan saya beberapa kali mengisi juga pelatihan untuk karyawan-karyawan pensiun, bahkan di lingkungan
kebetulan di tempat saya tinggal itu hampir 80% warga tempat saya itu warganya sudah pensiun ya. Jadi dari perusahaan ACS itu perusahaan catering Garuda yang menyediakan catering di pesawat Garuda itu rata-rata karyawannya tinggal di sini dan pensiun. Nah, beberapa memang ya kita bantu mengarahkan uang pensiunan nih mau kemana gitu kan, atau setelah pensiun mau ngapain. Ya. Nah ini salah satunya dan potensi bisnis akikah mungkin sedikit ya kita sharing nanti lebih banyak ditanya jawab juga boleh. Yang pertama bahwa akikah adalah ibadah. Syiar ibadah akan terus dilakukan sepanjang hayat, sepanjang hidup kita. Jadi bisnis akikah ini nggak beda jauh dengan bisnis yang memang berhubungan dengan ibadah. Tapi bukan berarti kita memperjualbelikan ibadah ya, atau memperjualbelikan agama, enggak. Jadi memang bisnis ini berkaitan dengan ibadah dan setiap orang melaksanakannya, gitu. Jadi bisnis yang memang berhubungan dengan ibadah akan bertahan lama, long term, ya, karena setiap orang pasti akan melakukannya. Sama halnya seperti fashion di saat Ramadan dan Lebaran, itu kan pertumbuhannya sangat tinggi. Sama halnya dengan umroh, ya, umroh dan haji. Travel umroh itu kemarin anjlok, hancur karena orang nggak boleh keluar negeri gitu. Tapi setelah diperbolehkan, pertumbuhan travel umroh naik terus sangat pesat. Ya, bahkan ada lagi bisnis yang berhubungan dengan ibadah, salah satunya pemakaman. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, di pemakaman itu ya mulai dari kelas bawah sampai kelas atas itu apa namanya ada yang ada pelanggannya ya, ada pelanggannya di pemakaman ya. Bahkan mulai dari kalau yang kelas uh, di kampung atau perumahan menengah ke bawah itu mulai jadi 1,5 juta sampai ada yang 1 miliar ya di San Diego Hills dan juga Al Azhar Memorial di Karawang itu ya. Nah ini bisnis akikah juga salah satunya ya. Jadi bisnis yang berhubungan dengan ibadah yang setiap kita uh, pasti akan melaksanakannya ya. Apalagi hukumnya adalah sunnah sunnah muakkad ya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya, agar kita menyembelih 1 ekor kambing untuk anak perempuan dan juga 2 ekor kambing ya. Bahkan dalam hadisnya anak kita masih tergadai kalau belum dilaksanakan akikah. Nah inilah yang menjadi alasan yang mendasar bahwa bisnis akikah ini sangat berpotensi. Berbeda dengan bisnis-bisnis lain yang memang pasti akan ada masanya tidak dilakukan orang ya. Misalkan bisnis perbankan ya, walaupun tadi dibahas terkait bisnis perbankan ya, walaupun memang sangat yang memang berpotensi, tapi ketika kesadaran masyarakat terhadap misalkan mohon maaf nilai riba dan sebagainya, akhirnya kan bisnis perbankan mulai sedikit bergeser ya, atau bisnis keuangan pinjaman online dan sebagainya ya, semakin masyarakat pintar semakin sadar mereka tidak akan melakukannya ya. Nah ini kalau bisnis akikah ya, semakin masyarakat sadar pentingnya melaksanakan ibadah akikah ya, berarti bisnis ini semakin berpotensi ya. Jadi akikah, karena akikah adalah ibadah, syiar ibadah itu akan terus dilakukan sepanjang hayat kita ya. Bahkan di era sekarang saya mendapati banyak sekali yang memang akikahnya sudah dewasa ya. Jadi kita punya beberapa marketing yang memang eh, reseller ya. Reseller kami itu salah satunya pegawai di pabrik, Pak. Di pabrik banyak juga teman-temannya itu yang belum akikah kecilnya. Akhirnya karena pentingnya kesadaran, akhirnya mereka melaksanakan ibadah akikah ya di era saat ini ya. Dan juga kesadaran akan menunaikan akikah masyarakat sekarang sangat tinggi. Jadi bukan hanya untuk yang lahir ya, bahkan yang sudah dewasa
Ya bahkan yang sudah meninggal dan sebagainya diakikah kembali gitu ya. Ini saking meningkatnya kesadaran masyarakat. Ya, jadi yang kita garap segmennya jadi bukan hanya bayi yang baru lahir ya, tapi akikah-akikah yang sudah dewasa cukup banyak juga Pak gitu. Bahkan pernah di sekitar pasca-pasca atau ketika saat COVID Pak, itu karena ya mungkin eh, tahun-tahun agak sulit ya, maksudnya kita semakin sadar potensi penyakit ini, justru kesadaran semakin meningkat terkait ibadah akikah. Jadi banyak sekali orang-orang atau yang sudah dewasa ya itu melaksanakan akikah. Jadi sekitar 10% orderan kami di tahun 2020 saat COVID itu justru bukan anak yang baru lahir ya, melainkan di usia 25 tahun ke atas. Jadi dia sudah bekerja, ternyata belum diakikah sama orang tuanya, ya dia pentingnya kesadaran menunaikan ibadah akikah, ya sehingga dilaksanakanlah di saat ketika sudah dewasa. Ya. Nah, kemudian salah satu juga yang membuat bisnis akikah sangat berpotensi saat ini yaitu lifestyle keluarga muda, Pak. Ya, keluarga-keluarga muda saat ini yang memang teman kita ada salah satu komunitas akikah ini, ya kita selalu sharing-sharing tentang konten dan apa namanya gimmick-gimmick yang memang yang menjadikan akikah ini menjadi lifestyle ya. Ketika ada keluarga muda, dia lahir anak yang pertama, dia ingin acara akikahnya dengan dekorasi, dengan uh, acara yang memang keren ya, akikah yang kekinian. Nah, ini menjadi lifestyle keluarga muda. Jadi hampir rata-rata keluarga muda ya memang melaksanakan akikahnya dengan jasa akikah ya. Jadi berbeda dengan keluarga kita mungkin yang dulu yang memang pelaksanaan akikahnya masih tradisional. Jadi masih beli kambing di pasar, dipotong, masak di rumah, bikin besek dan sebagainya dibagikan ke tetangga-tetangga. Tapi lifestyle kita saat ini yaitu untuk ibadah akikah, ya ibadah akikah yang keren dan kekinian ya diserahkan ke lembaga akikah, diolah ya dengan packaging yang menarik, dengan gimmick dan banyak hadiah, banyak bonusnya. Nah, ini menjadi lifestyle. Ya, sehingga menumbuhkan bisnis akikah itu sendiri. Jadi akikah sejarahnya ini akikah mulai menjadi apa cara baru ya, cara terbaru, cara modern dalam pelaksanaan ibadah akikah memang sudah sejak tahun 2010 ya. Jadi ada beberapa brand-brand awal ya yang memang apa namanya sudah melaksanakan menjadi lembaga akikah seperti itu. Ya walaupun Zakika ini berdiri ya di tahun 2015 dan inilah ya menjadi salah satu faktor ya bertumbuhnya bisnis akikah saat ini. Dan ini sedikit kita akan jelaskan kenapa bisnis akikah ini menjadi sangat potensi ya. Nah, yang pertama, ini saya punya data, Pak. Ya, punya data mungkin bisa dilihat ya. Ini adalah data jumlah kelahiran, Pak. Kelahiran dari tahun 2015, 2020 dan 2025 ya. Nah, ini potensi angka kelahiran. Jadi kalau kita simpulkan di Indonesia ini ada 2,9 juta angka kelahiran per tahunnya. Ya, ini baru yang akikah adalah yang lahir ya. Belum tadi sekitar ada 10% itu yang sudah dewasa atau belum diakikah saat lahir. Ya, jadi ini potensi 2,9 juta angka kelahiran dan ya hampir karena mayoritas kita umat Islam ya di Indonesia, jadi kurang lebih ada 2,5 juta kelahiran Muslim ya, sehingga berpotensi marketnya ini 3,3 juta ekor potensi market dengan nilai yaitu potensi nilai melalui sumber BPS ya
ini sekitar 5 triliun. Market size akikah ini masih sangat luas. Ya. Punten Bang Jack, itu mungkin gambar yang data Bang Jack itu nggak muncul ya di layar. Masih masih gambar webnya Jack kan. Oh, Jadi jadi di apa di stop dulu berbagi layarnya, lalu nanti dinyalakan lagi. Biasanya begitu tuh. Dia nge-lag oke. ininya. Ya. Yang mana nih? Yang Nah, mulai dari tadi yang data kelahiran itu Bang Jack bikin bisa ditampilkan. Nah, itu. ini ya, Ya. Oke. terlihat ya. Terlihat terlihat. Oke ya, jadi ini ada sebuah data yang menjadikan dasar bahwa bisnis akikah ini merupakan bisnis yang sangat potensi atau cukup potensi ya di Indonesia dengan angka kelahiran yang cukup tinggi ya, yaitu 2,9 juta ya kalau kita simpulkan ya dari data di sebelah kiri ini data dari BPS itu 2,9 juta kelahiran ya per tahunnya sehingga berpotensi karena berpotensi karena mayoritas kita umat muslim jadi berpotensi 2,5 juta kelahiran umat muslim. Apalagi ya mungkin kita tahu kalau orang Islam mah prinsipnya kan banyak anak banyak rezeki ya kan. Nah, ini uh, menjadi potensi ya 2,5 juta kelahiran muslim sehingga berpotensi lagi menjadi 3,3 juta ekor ya potensi market yang apa namanya market size untuk akikah se-Indonesia ya dengan potensi nilai 5 triliun potensi market khusus untuk bisnis akikah ya ini karena bisnis perkambingan ini memang sebenarnya bukan hanya akikah ya itu ada restoran ya sate kambing aneka olahan kambing kemudian penggemukan peternakan serta apa namanya kambing perah susu perah. Nah, itu banyak banyak potensi sebenarnya yang bisa digali. Ya, ini baru dari salah satu bisnis kambing yaitu akikah. Ya, jadi dengan potensi market share-nya sekitar 5 triliun. Kemudian ada beberapa yang akan saya jelaskan yaitu kelebihan dan juga kekurangan ya pasti dalam bisnis itu ketika kita ingin menjalankan bisnis ya maka kita harus tahu minimal dasar yaitu kita analisis SWOT ya salah satu bisnis kelebihan dari bisnis akikah ini yang pertama bisnisnya mudah dijalankan ya mudah dijalankan bahkan saya secara pribadi kita tidak punya kandang Pak. Ya dulu saya tidak punya dapur ya dulu saya tidak punya dapur jadi hanya selama 3 tahun dari 2015 sampai 2018 ya kita berfokus kepada online aja pada online maklon ya jadi kerjasama dengan dapur-dapur akikah lain kita maklon kita siapkan tools marketing kit dan sebagainya. Nah, bisnis ini mudah dijalankan yang penting kita perkuat di branding dan konten ya yang meyakinkan ya inilah bisnis yang mudah dijalankan. Kemudian tadi kan kita pagi sedikit membahas tentang BCA ya yang memang marginnya sampai 50% tadi di share Kang Lintang ya. Nah, margin akikah ini cukup menjanjikan juga itu di atas hampir dan menuju 20 sampai 30% sebenarnya. Tapi rata-rata saya survei ke beberapa teman-teman di lembaga akikah memang rata-rata margin ini di angka 20%. Ya. Ini cukup menarik ya dan cukup menjanjikan bahwa ketika kita bisnis ya potensi keuntungannya 20% ini menurut saya cukup menjanjikan bahwa itu di atas deposito ya. Kalau kita deposito di bank mungkin hanya 6-7% per tahun di bank BCA atau bahkan lebih kecil ya kalau deposito di BCA. Mungkin di BPR aja BPRS itu sekitar 10 sampai 12% per tahun ya. Apa namanya? Deposito. Nah, ini kita ya sudah cukup tinggi ya di atas deposito ya dan cukup menjanjikan ya di angka 20% ini keuntungan. Jadi
Salah satu kelebihan yang kita tonjolkan ya dia yang sudah yang apa yang saya sampaikan ini sudah saya rasakan dan saya jalankan ya bahwa bisnis ini mudah jalankan. Bahkan setelah tahun 2018 kita bikin punya dapur sendiri ya, punya dapur sendiri itu memang keuntungan kita fluktuatif ya. Jadi 20% ini itu keuntungan apa namanya menengah ya. Jadi ketika kita punya dapur itu dapur sendiri kita ngolah sendiri itu bisa sampai 25 sampai 30%. Ya namun yang membedakan adalah tadi ada banyak subsidinya. Jadi karena kita gratis ongkir, nah, kadang-kadang keuntungan kita tergerus di ongkir. Ya karena saya gratis ongkir se-Jabodetabek. Saya di posisi di Tangerang ketika ada orderan ke Bekasi, wah itu udah habis 300 sampai 350 ribu itu untuk ongkirnya. Tapi ketika ya sekitar Tangerang paling maksimal 150 ribu. Nah ini salah satu hal juga yang memang apa namanya mengurangi margin. Bahkan kadang-kadang ada voucher diskon ya. Jadi kita suka membagikan voucher diskon ketika voucher itu diklaim, nah itu diskon 200 ribu, itu sudah mengurangi juga marginnya. Ini kita margin tengahnya ini di angka 20%. Ya kadang juga bisa turun ke bawah ya. Misal dalam momen tertentu seperti di Lebaran, puasa itu kita sepi, Pak. Ya, biasa kita per bulan itu di angka 80 sampai 100 ekor ya. Kebetulan akikah ini memang masih posisi kita masih di middle. Nah, di puasa itu kita paling hanya 10 ekor ya. Dan kita harus bayar gaji, bayar THR ya, dan kebutuhan kita lebaran ya, THR buat karyawan dan buat diri pribadi. Nah, ini juga ada momen-momen yang mengurangi keuntungan akikah. Ini salah satu kelebihannya. Kemudian ada juga kelemahan dari bisnis akikah ini, ada dua hal. Yang pertama yaitu persaingan kompetitor semakin ketat. Karena bisnisnya mudah dijalankan, mudah di copy paste, akhirnya banyak lembaga-lembaga akikah baru ya, lembaga-lembaga akikah baru yang memang ya apa namanya saling berkompetisi. Ya kadang-kadang ketika kita membangun bisnis ini tidak secara organik, ya kita langsung mengarah apa ke Facebook Ads, IG Ads, iklan dan sebagainya, ya kan? Tetapi kita tidak punya landasan bisnis yang kuat, ya bisa jatuh juga gitu. Jadi saya punya teman juga kan bisnis ini mudah dilaksanakan, akhirnya dia buat sebuah lembaga brand baru, ya iklan luar biasa, bikin dapur dengan modal luar biasa, akhirnya sekarang tutup juga, ya. Nah, ini juga karena bisnis yang dibangun tidak secara organik ya akan cepat-cepat terdisrupsi, ya. Nah, persaingan kompetitor semakin ketat dan brand-brand besar, brand-brand akikah ternama terus berinovasi, ya, ya sehingga ketika konten kita tidak mampu mengejar atau marketing kita tidak mau mengejar, ya kita akan tertinggal juga. Jadi saya pun punya dua konsep, yaitu saya mengerjakan secara online melalui Facebook Ads, IG Ads, bahkan TikTok Ads sempat kita laksanakan walaupun belum optimal di TikTok. Nah, kita juga punya marketing secara offline. Jadi saya punya tim marketing yang memang reseller-reseller ini kita latih untuk menjadi reseller-reseller. Alhamdulillah ada 10 reseller yang sudah apa namanya sudah solid ya, yang akan membantu penjualan kita dengan kita kasih reward dan segala macam. Nah ada juga apa namanya kelemahannya distribusi hewan akikah yang sulit antar daerah ya. Jadi bisnis akikah ini memang gemuk di Jabodetabek ya. Pasar tertinggi akikah itu di Jabodetabek, yang memang tadi dari segi masyarakatnya sudah teredukasi dengan baik ya terkait kesadaran-kesadaran akikah. Tetapi hewan-hewan itu kebanyakan ada di Jawa Barat dan Jawa Timur ya, seperti Garut, Bandung, apa namanya di daerah Jawa Timur ya, bahkan di Lampung dan sebagainya. Nah, ketika distribusinya harus antar daerah ya, ini
semakin sulit ya distribusi hewan akikah ini, sehingga ya berpotensi harganya akan naik gitu ya, harga akan mahal. Namun ketika kita belum ada loyal customer, sedikit-sedikit naikin harga akhirnya ditinggal juga oleh customer kita, karena ada juga mungkin yang memang harganya murah gitu ya. Jadi terkait pemeliharaan distribusi hewan, kadang-kadang kita kalau orderan banyak hewannya malah susah gitu. Apalagi dulu sempat setelah corona manusia ya, itu 2022 kemarin, 2022 itu kita ada corona hewan. Jadi bukan hanya manusia aja, hewan juga ada coronanya tuh ya, penyakit PMK ya, penyakit mulut dan kuku. Nah, ini menghambat juga distribusi. Jadi hewan yang daerahnya terkena terinfeksi tidak boleh ke daerah yang tidak terinfeksi ya. Nah, ini jadi kemarin di tahun 2022 banyak lembaga akikah kita yang memang turun ya dari pendapatannya karena sulitnya apa namanya uh, distribusi hewan ini ya, karena akhirnya harga hewan semakin naik ya, mau nggak mau kan uh, bisa kita tetap naikkan harga atau kurangin profit ya, kurangin margin. Nah ini ya, jadi sedikit gambaran bahwa uh, beberapa hal tentang bisnis akikah yang memang sangat sangat berpotensi, namun ada beberapa plus minusnya yang memang perlu kita apa namanya pelajari lagi. Namun uh, bisa dicoba mungkin Bapak Ibu semuanya yang memang cukup menarik di dunia perhewanan ya, perhewanan. Mungkin itu aja Kang Lintang, mungkin selanjutnya boleh kita laksanakan tanya jawab ya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jack, luar biasa sekali ini paparannya ya. Sangat jelas sekali terhadap apa namanya bisnis akikah ini gitu ya. Jadi tadi dimunculkan data BPS ya tentang jumlah kelahiran yang sangat tinggi sekali di Indonesia ya. Kalau bisnis akikah di Korea itu mungkin nggak laku ya karena di sana apa tingkat kelahirannya rendah gitu ya, malah terancam punah ya masyarakat Korea atau masyarakat Jepang gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kita beruntung nih ya karena tingkat kelahirannya yang sangat tinggi sekali. Nah ini teman-teman, sebelum saya juga nanti punya pertanyaan ke Bang Jack, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom chat atau nanti bisa bertanya langsung. Di kolom chat Zoom sudah ada pertanyaan dari Pak Ian. Di sini beliau bertanya, yang pertama bagaimana menggarap pasar akikah itu baik offline ataupun online. Yang kedua bagaimana menyiasati pasokan kambing ya, kambing betina terutama ya, dengan adanya persaingan dan jauhnya peternakan kambing. Yang ketiga itu margin 20% net profit atau gross. Sudah termasuk cost ongkir atau bagaimana menyiasati margin yang bagus seperti itu kira-kira. Ada 3 pertanyaan dari Pak Ian, mungkin bisa dijawab Bang Dek. Ya, oke. Terima kasih Pak Ian. Sangat lengkap ya. Sangat lengkap. Yang pertama, bagaimana menggarap pasar baik offline dan online ya. Jadi kita bicara soal online dulu, bahwa sekarang dengan adanya banyak media sosial, eh, saya menggarap sama seperti bisnis-bisnis lainnya. Mungkin Kang Lintang tahu karena salah satunya yang ngajarin Kang Lintang ya. Jadi bagaimana ya optimalisasi sosial media ya, online ini ada dua, secara organik dan secara AdSense atau berbayar ya. Paid AdSense itu secara berbayar atau secara organik. Jadi ketika secara organik saya membangun brand mulai dari WhatsApp, banyak-banyak status, memperkenalkan diri sebagai pengusaha akikah. Di Facebook kita melakukan optimasi Facebook secara organik, baik di Instagram, terus di beberapa marketplace kita optimalkan di Tokopedia, salah satunya ya. Yang cukup optimal sih saat ini di Tokopedia. Jadi di beberapa banyak platform ya, bahkan
eh, kita apa namanya dengan teknik SEO juga ya, walaupun SEO agak berat ya. Eh, Kelempar terus, jadi sempet di patch 2 tapi sekarang udah masih balik mental lagi ke patch 4 ya terkait SEO. Nah, jadi apa optimasi penjualan secara organik ini sangat penting untuk menguatkan fondasi bisnis kita ya. Jadi secara organik kita terus apa namanya optimasi di sosial media maupun secara paid AdSense yaitu berbayar. Jadi uh, alhamdulillah sekarang memang untuk pengeluaran iklan ya kurang lebih sekitar 3 sampai 5 juta biaya iklan kita per bulan ya. Uh, Cukup besar tapi pendapatannya cukup ketika pendapatannya bisa dikali 5 masih masih masuk, maka uh, kita akan teruskan gitu. Tapi kadang-kadang ada satu momen biaya iklan 5 juta ya yang dihasilkan uh, sekitar kita masih dikali 2 ya, dikali 2 ini masih berat juga gitu karena uh, cost per customer cukup tinggi ya. Target kita dikali 3 ataupun sampai dikali 5. Nah, ini tergantung konten yang disiapkan seperti apa terkait apa namanya menggarap pasar secara online. Kalaupun secara offline ya kita memanfaatkan marketing. Kita punya banyak reseller, sekitar ada 30 reseller, namun ada 10 reseller aktif yang memang dia promosi ya. Promosi ya ke temannya, tetangganya dan sebagian. Ada juga kita menggunakan teknik voucher. Jadi ketika orang itu akikah, kita kasih voucher senilai 200.000 sehingga dia bisa merekomendasikan tetangganya, saudaranya untuk balik lagi gitu. Nah, ini salah satu strategi kami ya, sehingga ya memang walaupun ketika voucher itu diklaim ya mengurangi keuntungan kita, tapi ini membuat orang itu balik lagi seperti itu. Jadi salah satu teknik secara offline. Kadang kita ke beberapa rekan bidan ya, bidan karena kebetulan ada beberapa teman saya yang memang lulusan kebidanan, sekitar 5 sampai 10 orang teman yang memang lulusan bidan akhirnya kerja kerja di klinik apa namanya bidan, uh, cek kandungan, dokter kandungan dan sebagainya. Nah, itu bisa kita bantu rekomendasi ya, minta rekomendasi. Ada beberapa sejauh ini baru ada 2 sampai 3 bidan sih ya yang memang sering-sering rekomendasi ya. Ini menjadi ada reward juga untuk mereka. Jadi itu tadi terkait pasar online dan offline. Kemudian bagaimana menyiasati pasokan kambing? Ya kambing betina memang. Jadi ya ini eh, kenapa ada jantan ada betina? Memang saat itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, Pak. Yang akikah awal itu. Jadi kita hadir ya sudah budaya seperti itu, boleh jantan boleh betina gitu untuk pilihan customernya. Nah memang ini berat sekali untuk kambing betina ya, karena pesaing kita bukan cuma akikah, tukang sate pun jadi pesaing kita tuh, rebut-rebutan ya. Bahkan kalau kita ketemu tukang sate, mereka kesel sama yang akikah, karena yang betina dibabat semua sama yang akikah ya. Nah ini menyiasati pasokan kambing. Nah ini dengan kita bekerja sama atau punya beberapa mitra kandang gitu ya. Kebetulan saya ada empat mitra kandang karena saya tidak punya kandang ya. Karena kandang kambing itu adalah pekerjaan yang sangat berat ya. Salah satu bocoran, salah satu teman saya punya kandang kambing di Bekasi. Itu omset apa namanya? Omset kandangnya itu perputarannya per bulan itu per tahun itu 4 miliar per tahun. Omsetnya 4 miliar per tahun di kandang itu, tapi
keuntungan bersihnya itu hanya 40 juta. Jadi dari 4 miliar, keuntungan bersihnya 40 juta. Karena resikonya sangat tinggi sekali. Ya, karyawan yang banyak, kambing yang mati, sakit, dan tidak layak potong. Nah, makanya kita tidak punya kandang. Kita bermitra dengan orang-orang yang sudah profesional, yang memang mengerjakan apa namanya, mengerjakan itu. Sehingga ketika kandang satu stoknya kosong, ya kita ke kandang lainnya gitu. Jadi ada banyak pilihan. Kadang-kadang memang ya stok itu ada sedikit permainan juga ya. Jadi makanya kita mensiasatinya dengan banyak mitra. Dan yang ketiga tadi margin 20% itu kita net net profit. Ya, sudah termasuk cost ongkir. Jadi ini boleh dibuka-bukaan sedikit ya. Saya ada paket harganya 4 juta untuk anak laki-laki. Apa? Jadi memang yang membedakan kadang-kadang anak laki-laki dan perempuan ya. Anak laki-laki itu untungnya lebih besar. Jadi misalkan 4 juta untuk anak laki-laki itu bisa 1,5 juta apa namanya net profitnya 1,5 juta. Sedangkan anak perempuan itu setengahnya sekitar 800.000. Itu apa namanya untuk keuntungannya ya, marginnya. Nah, sampai nanti ada net profitnya memang kita kalkulasikan dihitung kurang lebih ya. Ini tadi range-nya di tengah 20%. Jadi ya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun juga gitu. Kita pernah juga di angka 15% gitu untuk net profit kita. Jadi ini tengah-tengah. Kemudian itu dulu tadi Pak siapa? Pak Ian ya. Cukup jelas Pak Ian ya. Oke, Terima kasih Bang Jack. siap, siap. Oke, Selanjutnya, ya, terima kasih ayo. Bang Jack. Selanjutnya ini ada lagi nih pertanyaan nih dari Pak Carlos dari Bandung nih. Nah ini kalau di ranking tuh menjadi 3 poin, kiat utama untuk mempersiapkan bisnis Akika ini apa? Selanjutnya kalau di ranking lain 3 poin yang harus dihindari dalam bisnis Akika ini apa? Mungkin Bang Jack bisa kasih gambaran ya, sehingga teman-teman bisa tahu nih apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Silakan Bang Jack. Oke, luar biasa ini. Terima kasih pertanyaan dari Carlos ya, Pak Carlos. Luar biasa. Jadi pertama untuk mempersiapkan bisnis Akika yang memang yaitu kita menyiapkan brand atau nama Akikah kita gitu. Jadi kalau memang kita belum bisa membuat sendiri, kita bisa maklon ya, maklon ke teman-teman atau mitra aktivitas sekitarnya, kita coba maklon dulu. Nah, yang perlu kita persiapkan itu yang pertama brand ya. Kita mau akikahnya namanya apa, uh, targetnya seperti apa, kontennya seperti apa. Sebenarnya memang ya dalam bisnis kita sering belajar ya, itu ATM aja, amati, tiru, modifikasi gitu. Atau ATP, amati, tiru, plug. Ya tiru aja gitu. Jadi saya juga masih banyak. Kadang-kadang saya apa namanya meniru juga beberapa teman Abika yang memang cukup baik ya, cukup lebih besar gitu. Karena ya mereka punya tim R&D sendiri, punya tim konten sendiri yang memang mereka bayar, mereka hire dengan gaji yang besar gitu. Nah ini bisa juga teman-teman apa namanya mengikuti ya punya brand ya kemudian ya setelah itu coba coba promosi jalankan. Yang penting ya, ya yang kedua disiapkan marketing kitnya seperti desain brosur, desain sertifikat dan sebagainya ya. Jadi dari brand kemudian marketing kit ya, ya baru yang ketiga tinggal dijalankan aja. Siapkan nomor khusus yang memang standby. Kunci dari bisnis Akika ini kadang-kadang orang maunya dibalas cepat ya. Walaupun banyak yang CLBK ya, chat lama belanja kagak tuh. Nah, ini ya. Jadi jadi
perlu diperhatikan juga. Jadi apa namanya, salah satu langkah-langkahnya. Karena tadi bisnisnya sangat mudah ya, sangat mudah ditiru. Memang kita perkuat aja desain brandingnya. Kemudian yang harus dihindari ya, yang harus dihindari dalam bisnis ini ya yang pertama apa namanya, hindari pelayanan yang lambat ya tadi. Chat itu harus cepat dibalas, cepat direspon ya. Bahkan jadi awal-awal saya bisnis ini memang 24 jam balasnya ya. Kadang-kadang jam 10 malam ada yang chat WA, ada yang ordernya jam 1 malam, ordernya jam 1 pagi. Nah ini eh, apa, balas chat yang lama ini harus dihindari. Kemudian tadi memelihara hewan itu harus dihindari karena ini kita fokusnya terbagi ya. Biarkan orang-orang yang ahli di bidang perhewanan uh, dihindari seperti itu. Ya, itu jadi poin utama. Ya kemudian uh, apa namanya? Ya kita nggak banyak sih yang harus itunya ya. Hanya tadi yang penting kita tingkatkan kualitas pelayanan dan sampai ada chat yang lambat ya. Ya kemudian uh, kita hindari juga apa namanya, untuk kita memelihara hewan itu berat ya karena kita tidak punya basic dalam ilmu pertanian. Mungkin itu Kang Lintang. Oke, terima kasih, Jack. Pertanyaan dari Pak Carlos, terus juga ada pertanyaan dari Pak Robert. Kalau mulai bisnis ini, apakah langsung dengan promosi yang berbayar? Sementara kita bisnisnya dengan modal minim, malah bisa dibilang dengan modal dengkul. Apa strateginya nih yang cocok yang baru mulai bisnis ini agar tidak langsung Nah, kaget dengan kos-kos yang timbul? ini pertanyaan yang luar biasa, Pak Robert ini ya. Jadi ketika kita ingin memulai sebuah bisnis, apakah langsung menggunakan promosi berbayar? Ya, ya kalau duitnya ada sih nggak apa-apa, promosi aja gitu. Tapi karena kita sama Pak, sama-sama memulai dengan modal dengkul ya, ya saya pun tidak langsung berbayar Pak. Saya mulai bisnis berbayar itu justru di tahun 2019. Jadi saya selama 3 tahun itu tidak berbayar. Ya, saya belajar bagaimana mengoptimalisasi Facebook, bagaimana apa namanya, membuat personal branding saya sebagai pengusaha akikah, terus FB organiknya kita tingkatkan ya, apa namanya, bagaimana Instagramnya ya kita optimalisasi. Jadi kalau memang kita tidak punya dana untuk promosi apa namanya secara berbayar, organik aja. Dan organik itu ketika dia sudah kuat ya, uh, apa namanya, kita tanpa berbayar pun ada omset. Saya sudah membuktikan ada di beberapa apa namanya beberapa bulan itu saya sempat 3 bulan nggak iklan Pak. Ya 3 bulan tidak iklan. Biasa saya iklan sekitar 3 sampai 5 juta, itu uh, keuntungan kita ya itu bisa sampai 25 sampai 30 juta Pak ketika iklannya 5 juta. Nah, pernah satu saat saya iklan 5 juta tapi dapatnya di bawah 10 juta. Wah, karena ternyata ada, mungkin kalau teman-teman yang jago digital, ada satu momen yang memang iklan pada boncos semua gitu bahasanya ya. Karena saya juga tidak begitu mengerti dengan iklan organik ya, saya memang menggunakan pihak ketiga ya. Jadi kita hire kerjasama untuk sebuah agensi ya untuk mempromosikan uh, bisnis ini. Nah akhirnya karena selama 2 bulan boncos terus iklan, nah, akhirnya saya 3 bulan berikut saya tidak iklan. Dan justru alhamdulillah ketika tidak iklan, ya malah apa bisa di atas 10 juta tetap gitu. Ya ini karena ternyata saya cek, saya tanya konsultasi ke beberapa teman, oh ternyata organik organiknya dari Zakika ini sudah cukup kuat
yang memang ternyata dulu saya bangun selama 3 tahun itu. Ya, jadi kita nggak harus via via apa namanya berbayar dulu, tapi memang ini butuh kesabaran. Kadang-kadang kita apa namanya eh, tidak sabar untuk memulai bisnis itu, tidak sabar, ya. Nah, pentingnya kita memulai bisnis apa namanya secara lebih dini ya, buat bapak-bapak nih, mohon maaf yang sebentar lagi pensiun. Nah, ini penting ya. Kita minimal sabar, Pak, 3 sampai 5 tahun. Kenapa? Ketika kita bekerja saja kita 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun di perusahaan kita sabar ya. Tapi ketika kita ingin membangun bisnis, ya, yang bisnis ini bisa kita legasikan kepada anak cucu kita ngerasa 3 tahun itu sangat lama. Ini adalah poin penting. Pentingnya kita organik ini memang lama, tapi ketika uh, organik ini sudah teroptimalisasi dengan baik, insya Allah kuat. Ya, ya alhamdulillah apa saya hanya bekerja itu apa namanya dari tahun 2013 ya sampai 2018. Jadi saya bekerja selama 5 tahun ya. Nah, walaupun ketika saat ini ya posisinya memang bekerja juga sebenarnya ya. Kalau DPRD itu kan ya bekerja ya. Nah, ini tapi saat itu ya setelah 2018 ya kita sudah sudah tidak bekerja lagi dan ini bisnisnya sudah lebih menjanjikan dibanding ketika kita bekerja gitu. Nah, makanya yang penting kunci sabar dulu. Ya, kadang-kadang kita selama baru 2 tahun kita ngerasa udah jenuh, udah merasa gagal gitu ya. Nah, ini sabar. Motivasi kita ya, mohon maaf bapak-bapak semuanya, yaitu dalam bisnis mungkin kita harus sabar Pak 3 sampai 5 tahun. Nanti akan ketemu apa namanya momennya. Ketika kita sudah menemu momennya, ya insya Allah akan meledak sendiri gitu ya. Justru saya uh, momen yang saya temukan itu yaitu ketika tahun 2020 ketika corona. Di saat orang lain pada di PHK, bisnis lain pada lesu, bisnis Akika malah apa namanya tinggi ya. Ya saya nggak pernah kebayang pernah punya keuntungan di atas 30 juta ya per bulannya. Luar biasa di tahun 2020 itu. Nah, ini karena sudah ketemu momennya. Nah, makanya kita sudah banyak belajar mungkin bapak-bapak semuanya ya, bapak-bapak ibu-ibu yang memang sudah bekerja di atas 20 tahun aja kita bisa bersabar. Nah, ini untuk membangun bisnis masa 3 sampai 5 tahun kita tidak mau bersabar ya. Begitu Kang Lintang dan semuanya. Oke, terima kasih Bang Jack, lengkap sekali paparannya. Nah, ini ada yang mau bertanya langsung, Pak Beri. Silakan Pak Beri, open mic dan kameranya. Terima kasih Kang Lintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack, Waalaikumsalam. salam kenal Bang Ya, Jack dari Pak Bandung. Beri. Gini, ini mungkin pertanyaan yang dasar ya, bukan dasar, ini itu sederhana tapi mungkin ini yang penting. Kalau mau memulainya itu kira-kira kita harus pegang modal berapa? Dari mulai persiapan, ya kalau misalkan semodel Bang Jack ya, misalkan dengan catering dan lain sebagainya, itu kira-kira modal harus berapa? Kemudian kalau misalkan hanya jadi reseller, itu kira-kira di angka berapa? Plus biaya iklan ya. Jadi artinya pasti di bulan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama mungkin kita belum dapat omset dan lain sebagainya, tapi iklan pasti harus sudah jalan ya, seperti itu. Kira-kira bagaimana tuh, Bang J? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Beri. Luar biasa pertanyaannya. Yang pertama terkait modal ya. Ketika kita memulai bisnis, memang 1 tahun pertama Pak Beri harus observasi dulu Pak. Jadi kita tidak harus mengeluarkan modal dulu. Ya, kita observasi dulu. Setahun pertama cocok kan nih bisnisnya nih sama kita. Ya, saya setahun pertama itu ya bantuin aja reseller, bantuin dapat komisi 100.000, 200.000. Ternyata di setahun itu saya sudah di angka 500.000 per bulan. Ya, setelah setahun itu, tahun kedua sudah masuk di angka 500.000 per bulan. Luar biasa ini, ya kan? Nah, baru kita uh, ya kita apa namanya
uh, produksi sendiri gitu ya. Jadi ketika kita modal kita hanya maklon ya paling ya 1 sampai 2 juta saja untuk apa namanya atau minimal 5 juta sih karena kita harus build website ya, bikin konten, desain dan marketing kits ya kurang lebih sekitar 5 juta. Itu kalau memang kita mau observasi terlebih dahulu ya. Jadi bagaimana potensinya, apakah masuk, apakah cocok. Kadang bisnis juga cocok-cocokan sama diri kita ya. Ketempelan nih, nempel nggak nih bisnisnya di badan kita gitu. Ada yang cocoknya di bisnis ini, ada yang cocoknya di bisnis A, bisnis B, bisnis C gitu ya. Jadi kalau saran dari saya memang kita observasi terlebih dahulu ya selama setahun sehingga kita tidak mengeluarkan modal yang begitu besar. Nah, ketika kita sudah cocok, ya ini berdasarkan pengalaman untuk bikin produksi sebuah dapur ya, itu kurang lebih sekitar 50 juta biayanya ya untuk beli freezer, beli kompor ya. Kebetulan waktu itu saya belinya nyicil, jadi nggak berasa gitu, nggak berasa. Jadi ketika itu punya uang, saya pertama 5 juta pak, itu dapat kompor ya, kulkas, freezer semuanya second yang 700.000, yang apa namanya sejuta, apa kulkasnya 1 juta, freezernya 700.000 malah second. Ya, jadi full kita di kompor, peralatan masak dan sebagainya, plus kontrak tempat, gitu ya. Bisa rumah, bisa ruko dan sebagainya. Tapi kalau saya waktu itu saya nyicil Pak, tapi ketika diakumulasikan ya kurang lebih sekitar 50 juta total asetnya saat ini ya. Karena ya ketika kita hari ini sanggup, ketika 5 juta itu hanya sanggup 200 porsi di hari yang sama atau di jam yang sama ya ini 50 juta ya mungkin bisa sekitar 2.000-3.000 porsi di hari yang sama gitu. Jadi modalnya ya kecil aja, bertahap gitu ya. Jadi kita juga jangan langsung jor-joran karena ya ini kan bisnis ini kan potensinya dua ya kan, yaitu untung dan rugi ya kan. Nah ini kita harus bisa memitigasi resiko, resikonya seperti apa gitu. Jangan sampai ya kita karena saking bersemangatnya bisnis punya modal ya oke kita modal besar-besaran. Jadi banyak pengalaman Pak. Saya punya teman yang tadi saya ceritakan sebelumnya, ya dia karena punya modal Pak. Habis 300 juta bangun dapur, sistem dan sebagainya, ternyata nggak perform gitu ya. Akhirnya berantakan ya. Itu terkait modal. Jadi bertahap aja, bertahap seadanya uang gitu ya. Saya pun juga awal buka dapur hanya 5 juta Pak. Jadi punya dapat kompor berapa tuh ya? Kompor 800.000 kali 2 1.600.000, beli alat-alat masak, kulkas dan freezer second dan sebagainya, itu akhirnya jadi itu ya. Nah, kemudian terkait iklan Pak, iklan itu tergantung Pak apa? Tadi Pak Beri di mana tinggal? Bandung Kang. Di Bandung. Jadi ada titik-titik aktika yang memang biaya iklannya tinggi ya. Salah satunya di Tangerang Raya. Jabodetabek dan Tangerang Raya itu biaya akikahnya tinggi ya. Itu sekitar 200 sampai 300 sampai 500 ribu per harinya Pak. Gitu. 200 sampai 500 ribu per hari. Makanya ya saya memang apa namanya di angka 100 100 ribuan aja per hari. Karena gini Pak, kita harus tahu prinsip iklan itu ya bukan untuk sales ya. Iklan itu untuk marketing ya, untuk mempromosikan, untuk meluaskan jangkauan kita. Nah, sales itu adalah dari leads yang masuk. Kadang-kadang juga kalau leads kita masuk, kita nggak bisa ngolahnya, nggak jadi sales juga, gitu ya. Jadi kita harus paham bahwa prinsip iklan itu adalah sebagai brand awareness, ya, sebagai apa namanya perluasan jangkauan. Yang mana kalau kita bagikan brosur, Pak, bagikan brosur setiap orang, itu kita perlu 3 juta untuk gaji satu orang bagi jalan-jalan, ya kan? Itu ada berapa jangkauannya. Tapi ketika kita iklan dengan Facebook ini 3 juta itu kita bisa jangkau daerah mana yang kita mau ya.
Bandung itu termasuk yang memang cukup banyak juga lembaga akikahnya ya di Bandung gitu. Jadi ini jadi di daerah itu semakin banyak lembaga akikah itu semakin tinggi. Ya kadang-kadang kita dikerjain juga sama apa Kang Mark nih, Kang Mark Zuckerberg ya. Jadi mau nggak mau ya mungkin nanti Kang Lintang bahas ya konsep kita ngiklan itu harus paham konsep iklan itu sendiri gitu. Kadang-kadang kita jangan mau dikerjain sama Facebook gitu. Facebook mah sekarang enak. Saya ingat dulu banget pertama kali saya belajar Facebook sama Kang Lintang itu 10.000 ya, masih 10.000 per hari, ya kan? Nah sekarang udah nggak dapat Pak 10.000 ya, karena ternyata bisnis akikah ini ya minimal 100.000 itu 100.000 udah paling apa? Bahasa kita mah kelas BPJS kita kali ya, kelas menengah ke bawah ini yang 100.000. Rata-rata teman-teman itu 200 sampai 300.000. Ya memang mereka wah sangat. Kalau saya memang fungsi saya yang saya pahami ya iklan itu ya kita meluaskan konten kita tersebar luas. Nah, kita kan dapat leads itu leads yang masuk itu bukan hanya dari iklan, dari reseller, dari mitra, dari RO. Ya kan ketika RO-nya semakin banyak juga ya kita olah aja gitu. Bahkan kalau iklan Pak, kadang-kadang 100 yang nanya hanya 10%, Pak. Bahkan di bawah 10%. Hanya 8, 10, 2. Maksimal 20% dari 100 yang nanya. Ya. Rata-rata di angka 10%. 8 sampai 10%. Itu makanya ya kita semakin banyak ngiklan, ya belum tentu juga. Gitu. Tapi ada hal-hal lain. Jadi komponen-komponen marketing itu yang harus kita tempuh. Ya, mulai dari kita punya reseller, kita optimalkan RO, ya dengan voucher itu dia cukup powerful, dia bisa rekomendasi tetangganya dan sebagainya. Itu ya Pak Beri ya, terima kasih. Oke, kasih Kang Jack. Ya, terima kasih Pak Beri. Bang Jack juga luar biasa ini pertanyaannya. Jadi semakin semangat nih. Ini ngomong-ngomong Bang Jack, itu ada ininya nggak ya, komunitasnya nggak tuh para penyelenggara usaha akika ini? Ada ya? Ada Pak, jadi kita ada dua wadah ya sebenarnya. Yang Apa pertama itu Aspakin. apa tuh Ini artinya? memang Asosiasi Pengusaha Akikah Indonesia. Kebetulan saya Hmm. kepengurusan di Banten. Dulu Presiden Aspakin periode sebelumnya itu dari Bandung. Hmm. Di Bandung. Cuma setelah pergantian pengurus, ya sekarang di Jakarta. Nah, Presiden. itu yang jadi itu harus orang yang sudah punya usaha Oh iya, akika atau bukan? Oh, dan harus ya, harus dan juga. memang harus Hmm. yang omsetnya tertinggi sih. Omsetnya tertinggi. Gitu Ya. karena ya dia kan nanti akan share ilmu, berbagi Hmm. apa namanya? Update-update terkait bagaimana optimalisasi peluang-peluang akikah ya. Sempet kan Ya. dulu sempat kita agak kendor, agak down. Nah, itu Hmm. kiat-kiatnya untuk meningkatkannya seperti apa Ya. gitu. Terus kalau di tempat Bang Jack ini terbuka ya untuk teman-teman misalnya mau menjadi resellernya gitu ya, menjadi reseller uh, mempromosikan Jakika itu ya. Iya, kita sangat terbuka, cuma memang pelayanan kita sebatas di Jabodetabek gitu. Jadi Mm-mm. karena range range jarak antar kita maksimal itu memang di 2 jam gitu ya. Itu maksimal ya Oh, sampai Bekasi lah. Gitu. ya, Makanya kenapa kita Jabodetabek gitu. Jadi ya, ya untuk menjaga kualitas masakan juga seperti itu. ya, ya. Mungkin teman-teman ada yang apa misalnya pengen melatih otot-otot jualannya dulu di bisnis Akika dengan Betul, menjadi betul. resellernya Bang Jack. Misalnya dia tempatnya misalnya tinggalnya kayak Pak Beri di Bandung atau Pak Atep di Purwakarta, tapi dia mempromosikannya memang untuk di Jakarta saja atau di Jabodetabek saja. Itu kan Nah, itu bisa. memungkinkan kan ya, Bang Jack ya? Betul, betul. Memungkinkan. Kayak misalnya Pak Robert nih di Kelapa Gading misalnya. Nah, itu misalnya beliau mempromosikan di daerah Jakarta Utara gitu. Itu kan Ya, sangat bisa bisa. ya reseller. Oke, jadi nanti bisa disinkronkan dengan kelas pensiun. Nanti saya dengan Bang Jack coba nanti ngobrol-ngobrol. Nanti teman-teman kalau misalnya pengen melatih otot-otot jualan bisnis ini, itu nanti bisa bergabung di Siap, resellernya Bang Jack ya, seperti itu. siap, siap.
ya. Bisa sambil nanti pelan-pelan dilihat apabila bisnis ini memberikan sebuah kenyamanan dan cocok, mungkin bisa dikembangkan, nanti bisa Betul. bermitra ya, bisa Iya. bisa bisa bikin brandnya sendiri gitu ya, brand tiketnya sendiri. Ini menarik sekali nih gitu. Dan ngomong-ngomong, Bang Jack tadi saya dengar ngomong-ngomong bidan gitu. Kalau dengan rumah sakit sudah ada kerjasamanya, Bang Jack. Karena saya kebetulan anak saya itu lahir semuanya di Bandung, di rumah sakit yang sama ya, di rumah sakit Hermina itu di Pasteur. Nah itu begitu lahir tuh ada tuh apa banner-bannernya Akikah macam-macam tuh. Nah mereka Oh, sudah iya. sudah kerjasama tuh. Nah jadi mungkin bisa merambah tuh Bang Jack ke Siap, B2B siap. ya, ke sana. Jadi kalau di sini ya apa namanya punya punya rekanan atau punya relasi, nah itu mungkin bisa dijajaki juga sama Siap. teman-teman tuh. Jadi teman-temannya apa bermitra dengan Bang Jack sebagai reseller, tapi mungkin misalnya Pak siapa misalnya si uh, Budwi misalnya banyak relasinya di rumah sakit. Nah, mungkin banner-bannernya itu bisa ditaruh di sana gitu Siap. ya dengan kontak personnya Budwi, tapi nanti pada saat terjadinya order di Kita yang infonya ke proses. ya ke Bang Jack gitu ya. Iya. Jadi Jadi rantai. beberapa kita sudah pernah coba ke rumah sakit ya. Cuma memang di Tangsel ini kembali kekuatan konten iklannya. Jadi kadang-kadang ya mereka lebih percaya di IG-nya gitu. Karena tadi gengsinya ya, gengsinya di sini pasangan-pasangan muda ini ya memang kadang-kadang kita sudah itu berdasarkan apa namanya report dari 3 bidan yang memang kita sudah kerjasama kadang-kadang sudah ditawarkan mungkin pas dicek di update status wah ya akikahnya yang lain bang gitu ya mungkin konten iklannya lebih menarik gitu itu sih beberapa Ya, kendalanya ya. Apalagi kalau Bang Jack kan misalnya sudah sebagai anggota dewan juga gitu ya ya di parpol gitu ya. Artinya akses kepada para tokoh-tokoh publik, ya tokoh-tokoh masyarakat, misalnya para ulama gitu ya. Itu kan bisa tuh ya. Misalnya betul gimana betul caranya tuh supaya bisa jadi brandnya itu bisa melekat gitu ya. Misalnya siap siap testimoni gitu ya, memberikan ini itu bisa. Ini menarik sekali nih bisnis ini. Saya lihat kalau tidak sebagai pemilik kandang, tidak sebagai seperti model bisnisnya Bang Jack, itu tinggal cukup marketingnya saja ya Bang Jack ya, iya betul diperkuatkan ya. buatkan Gitu. marketingnya Oke, mantap sekali nih. Silakan teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Dwi mau bertanya? Sudah buka open kamera, tinggal open mic-nya saja dibuka. Ya, mungkin ide Pak Kang Lintang nih Oh untuk ya, bersinergi betul, antara betul. apa namanya? Kalau saya kan punya klien rumah sakit, ya sekitar 30-an lah sekarang. Nah ini berarti apakah perusahaan Bang Jack nih bisa dikloning ke sana kemari ya? Ya, Jadi tidak hanya tidak apa namanya pikir dari awal tapi ya ya sudah di franchise-kan gitu kali. Itu mungkin bisa menjadi lebih pemasarannya lebih jauh. Saya banyak di Aceh loh Pak, rumah sakitnya. Walaupun di Banten ya ada Tangerang. siap siap Ya, ya, cuman ya. harus harus belajar dulu lingkungannya ini kandangnya seperti apa, kemudian budaya masyarakatnya juga seperti apa. ya betul Ya, karena itu sangat menentukan ya, Bang Jack. ya baik apa namanya Ibu Dwi memang tadi eh, ketika kita ingin membuka cabang ya atau di-franchise-kan, yang pertama itu berarti harus langsung modal yang besar gitu. Dan ini apa namanya? Investasi sangat besar sekali. Sampai berapa itu investnya? Satu dapur itu di Ya. atas 50 juta untuk standarnya ya, Oh, gitu. Nah, kemudian kita harus bisa kalau di luar Jabodetabek ya, ya.
kita harus tahu sumber daya peternakannya itu seperti apa. Kebanyakan kita itu ketika buka cabang itu rata-rata memang di daerah Jawa Barat ataupun Jawa Timur ya, karena Yang banyak kandang. iya sumbernya di situ. Kalau di Sumatera kebanyakan memang ya sebagian mungkin dari Lampung ya, dan karena memang rata-rata di Sumatera itu kan ya keluhan teman-teman juga kambingnya agak sumber daya agak susah gitu di Oh, daerah nggih. Sumatera. Jadi Iya. jadi memang uh, ada memang beberapa pertimbangan yang memang kita belum bisa ekspansi keluar, yaitu karena ini kan bisnisnya ini memang berbeda ya dengan misalkan kita fried chicken dan lain-lain yang konsumsinya tiap hari gitu. Oh, iya. Jadi bisnis akikah ini ya orang Hanya kalau sekali, melahirkan ya. iya orang sekali Harus beli seumur hidup. nggak beli lagi gitu Iya. ya, paling nanti 2 tahun lagi ya, walaupun kita selama saya dari 2015 ke 2023 ya sudah 8 tahun ini ya, ada yang sudah RO gitu, ada yang sudah RO Ya. maksimal hanya 2 kali. Rata-rata Iya. kita hanya rekom voucher itu supaya saudaranya akikah, tetangganya akikah gitu. Jadi makanya kita belum belum bisa berhitung, berbeda dengan hitungan apa namanya target target omsetnya ya, target omsetnya Iya. seperti ayam, chicken ya kan udah kehitung ya, kalau kita 20 ekor berarti kan 200 porsi gitu sehari ya, ini bagaimana potensinya gitu. Jadi kalau Iya. kita ya ya kita pelanggan baru semua rata-rata Selalu baru ya. ya gitu. Ya, Ini sih terima Budi dan kasih. ya Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dwi. Nah, ini ada lagi pertanyaan di kolom chat. Cak Ray mau bertanya, silakan. Mau langsung dibuka mic-nya. Ya, terima kasih Bang Jack. Ini paparannya luar biasa. Jadi saya sebenarnya dengan bisnis ini bertanya-tanya gitu, karena dengan 1.500 dengan 1.500.000 orang bisa akikah gitu. Saya sulit menghitungnya gitu. Kok bisa gitu. Nah, itu yang pertama. Kalaupun mungkin range-nya ada yang 1,7, ada yang 2, tapi kebanyakan iklannya begitu. 1.500.000 sudah bisa akikah. Nah, kok bisa ngitungnya seperti itu? Gimana caranya? Gitu. Umur kambingnya, kemudian cost untuk memasaknya, gitu ya. Nah, terus tentang perjalanan bisnis itu, kalau menurut saya cukup menarik karena memang dibangun step by step itu lebih baik. Jadi untuk kita yang katakanlah modalnya cukup terbatas itu cukup membantu. Gitu. Nah, yang saya masih belum bisa menghitungnya itu Bang Jack, yang akikah 1.500 bisa gitu, yang 1.500.000 bisa. Gitu. Mohon penjelasannya Ya, dari Bang Jack. ya baik. Jadi biasanya dia sudah punya supplier kambing yang sangat-sangat rendah, ya mungkin dari tangan pertama atau dikali banyak gitu. Dan memang atau untuk menarik menarik pelanggan gitu. Jadi ya syukur-syukur ada yang akikah 1.500.000 ya. Kalau saya ada juga paket itu 1,6 itu untuk 40 box ya. Nah, hitungannya sebentar eh, sebentar saya coba ya. Nih, itu harga kambingnya itu 700.000 karena tadi kita pakai yang betina ya. Harga kambingnya itu 700.000. Nah, biaya masak dan sebagainya kita sudah hitung kos kos gaji apa namanya? Gaji kos gaji karyawan dan lain-lain. Nah, itu di angka 300.000. Itu biaya apa namanya? Sorry sorry, biaya masak itu sekitar 150.000. Itu masak kambingnya ya, masak kambingnya. Berarti kan 850.000 kambing plus
masak. Itu di luar gaji karyawan dan sebagainya. Nah, kemudian nasi boknya itu saya harga 13.000 berarti harga 8.000. 8.000 kali 40 berarti 320.000 ditambah tadi 850.000. Nah, itu 1.170.000 ya. Nah, kita masukkan saya di ongkir itu 150.000. Ya, kurang lebih 1.320.000. Nah, ini belum biaya kemasan, ya, packaging. Sorry, sorry. Biaya packaging sudah tadi 8.000 ya. 8.000 itu nasi, acar, kerupuk, dan Box. di angka 8 Dan juta boxnya ada. 320 itu 40 box sudah dimasak, sudah 1 ekor kambing, ya. Sudah termasuk tadi ongkir ya, sudah ongkir gitu. Jadi kita kurangi 1.500.000 ya tadi. Berarti dia masih ada 180.000. Ya ini memang akhirnya kejebak dengan promo sendiri. 180.000 itu kan masih kotor ya, keuntungan kotor. Nah, ini eh, salah satu trik marketing juga supaya orang datang dulu ke kita. Ya. Sehingga, oh ternyata 1,5 cuma 40 box segini ya, nggak dapat apa-apa gitu. Packagingnya kurang menarik. Oh ini kita ada nih yang paket reguler. Jadi 1,9 juta. Ini boxnya lebih bagus. Dapat boneka, dapat ini. Nah, diarahkan lagi ke paket yang premium, yang mewah. Ya kadang-kadang kan ya ada gengsinya juga. Mungkin dia orang kaya, masa kayak gini sih tampilannya. Misalkan kalau yang 1,5 itu dia bento bentuknya. Bento itu kan harga satu bentonya hanya 1.000 ya. Jadi tadi 8.000 itu udah masuk tuh sama packaging, sama nasi dan sebagainya. Jadi tadi saya berapa? Ini kotornya ya itu 180.000. Kadang-kadang megangnya cuma 100.000 kita, misalnya 80.000 untuk gaji karyawan dan sebagainya. Nah ini ada beberapa lembaga akikah yang terjebak di sini. Akhirnya orderannya banyak kan yang 1.500.000 gitu, yang paket promo super hemat gitu. Nah ini bisa dua sisi mata pisau. Satu sisi buat narik orang dulu Pak. Saya dulu begitu Pak. Salah satu konten saya akikah 1 jutaan, 1 jutaan. Ditanya yang 1 juta apa? Ya 1 juta kambing doang dimasak. Ya, kambing dimasak. Pakai nasi bok 1.900.000 kan masih 1 jutaan. Belum 2 juta ya. Nah ini trik marketing aja. Cuma ketika dia sudah menunjukkan 1.540 box, itu ada juga Pak beberapa yang seperti itu. Ketika yang pesan itu banyak, ya itu, jatuhnya sih kerja bakti juga. Karena 180.000 itu dia belum bayar gaji karyawan. Dia harus apa penjualannya harus sangat tinggi seperti itu, Coach Ray. Ya, ya, terima kasih ya Bang Jack. Jadi kan saya mikir satu lagi secara syariahnya aman ya kita dengan berat kambing berapapun gitu. Karena ini kan nyangkut nilai ritual yang ada Iya betul. Rukun-rukunnya, ada juklak-juklak tertentu. Iya ya. Jadi begini, saya memang juga beberapa sudah observasi ya, sudah nanya juga ke beberapa kiai, ke beberapa ustadz. Jadi ada dua model Pak. Namanya dalam beragama kan pasti ada berbeda pandangan ya. Jadi ada yang berpendapat mungkin dia lebih konservatif atau lebih tradisional, ya dia harus yang akikah itu ya persembahan yang terbaik seperti kurban. Giginya harus kupak, badannya harus gede gitu. Biasanya memang ini mohon maaf di perkampungan-perkampungan yang tradisinya sangat kental. Tapi ketika sudah kita bertanya dengan ustadz-ustadz yang memang uh, ya sudah sedikit lebih modern, ya berpendapat juga bahwa akikah mah bebas aja gitu. Yang penting kambingnya layak untuk dipotong gitu, bukan yang cempe apa ya di bawah umur setahun gitu. Jadi setahun lebih juga apa namanya, yang penting dia udah setahun layak dipotong gitu ya, layak dipotong. Berbeda dengan kurban. Kurban itu kan harus 2 tahun, harus kupak ya giginya ya.
renggang apa ompong apa gitulah ya, udah tua lah gitu. Nah, di akikah yang penting kan, akikah itu yang terpenting laki-laki 2 perempuan 1 gitu. Jadi itu secara syariat ya. Dan ini nanti beda 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 pendapat ya. Jadi ya saya sih ya mengikuti salah satu pendapat yang ya kalau akikah nggak bebas aja, yang terpenting laki-laki 2 perempuan 1 gitu. Dan kambingnya layak dipotong, nggak bukan anakan gitu lah ya. Ya, terima kasih Bang Jack paparannya. Jadi clear ya selama ini. Dan memang kalau saya lihat kurban 1,5 atau 1 jutaan itu lebih memang ke arah marketing. Sama dengan kalau kita bisnis gedung untuk wedding atau ini paket 14 juta wedding untuk 200 undangan kan gitu. Jadi memang setelah datang baru dijelaskan seperti itu. Ya, betul. Ada penjelasan tertentu. Ya. Terima kasih Bang Jack, ini luar biasa paparannya yang betul-betul memang oleh originatornya gitu. Siap. Oke, sama-sama Pak Re. Siap. Terima kasih ya Bang Jack. Ini juga ada lagi pertanyaan ya. Mungkin Pak siapa nih? Pak Tidin ya, baru gabung. Boleh tahu brand akikahnya Bang Jack ya, tadi sudah disampaikan. Apa Bang Jack Brandnya dari nama saya tadi, apa namanya, Zakikah ya. Dari nama saya. Ya itu ya Pak Didin ya, nanti bisa dilihat juga di situsnya. Nah ini dia. Jadi satu lagi nih Kang Lintang, ada yang nggak bisa dicontoh ini dari Bang Jack nih. Apa tuh? Nggak berbau karena dia originatornya juga orang Aceh kali kan. Atau Melayu gitu kan. Siap ya. Ini sedikit. Kenapa bisa nggak berbau? Karena yang masak itu orang Padang dan orang Palembang, suami istri. Jadi ya memang khas rempah-rempah Sumatera itu apa namanya? Ya yang membuat kambing itu tidak bau. Cuma kadang-kadang kalau di lidah orang Jawa suka kurang cocok karena agak pedas gitu. Gitu. Nah, ini benar tadi ya Kak. Yang masak memang orang apa? Orang Sumatera ya. Jadi punya racikan-racikan khusus gitu supaya kambingnya itu dimasak tidak berbau. Nah itu rahasia dapur ini. Apa ini? Jadi kalau nyari sumber daya untuk memasak dari Sumatera gitu ya, biar bisa dapat bau kambingnya. Ya luar biasa sekali ini materinya ya. Beliau ini yang perlu kita saluti adalah kelahiran tahun 95 gitu ya, 28, belum masuk 30 tahun tapi sudah berkontribusi dan sudah memiliki kompetensi di bisnis akikah ini. Ini luar biasa sekali. Nah ini karena berhubung waktu, ini saya memberikan ini juga kepada guru kita Pak Ian juga. Mungkin Pak Ian bisa memberikan pandangan-pandangan sekaligus sebagai penutup di materi bisnis akikah ini. Mungkin Pak Ian bisa menyimpulkan atau melihat pandangan ke depan ini. Beliau ini Pak Ian ini jelih nih kalau untuk urusan kita makan Pak Ian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jack. Wah, luar biasa ya pemaparannya. Kalau dari sisi umur nih, anak saya yang kedua ini, yang bungsu. Luar biasa, masih muda sekali ya. Mudah-mudahan teman-teman masih bangun kan ya. Boleh tahu, bisa dicat, masih ada Hadir. masih hadir, Pak Beri hadir ya. Teman-teman yang lain, monggo dicat aja. Biar kita tahu masih ada di sini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi kita dapat pelajaran penting dari Bang Jack nih. Yang pertama, apapun bisnisnya ya. Kalau saya kan lebih banyak ke apapun bisnisnya lah ya. Pertama, branding ya. Bang Jack ini menyiapkan branding yang baik ya. Zakikah Net itu kan sebenarnya nama beliau itu kan. Bagus juga ya dikoneksi sama akikahnya. Jadi Zakikah itu penting. Jadi apapun bisnisnya kita, branding itu
sebaiknya juga benar-benar disiapkan dengan baik ya. Dan yang dirasakan nyaman bagi dirinya. Dan ini kelihatannya perundangnya berapa lama itu waktu itu, Bang Jack? Mendapatkan sertifikat Ya itu. nggak lama sih, paling 2 bulanan lah. Nah, 2 Merenung aja, bulan. sering merenung nyari nama apa, nyari Nah, nama. Karena jadi, saya sering memikirkan apa kata-kata apa-apa gitu. nah, oke ya, dia nggak banyak orang yang punya keahlian gitu ya. Yang kedua Muncul-muncul aja. tagline. Jadi pertama branding, kedua siapkan tagline. Maksudnya bapak, ibu yang mau berbisnis monggo. Kalau bisnis langsung akikah monggo jadi resellernya aja silakan. Ya, anak saya kebetulan punya klinik dan punya bidan banyak. Wah, ini kepikiran juga mungkin jadi reseller Bangkek Bisa, Jakarta bisa. Barat lagi. Nggak jauh dari Tangerang. Nah, tagline juga disiapkan. Tagline-nya juga cukup baik ya. Akikah terpercaya dan terbaik gitu ya kalau nggak salah Bang Jack ya. Values juga sudah disounding, values sudah punya. Kemudian values itu sudah dijalankan kan ya Bang Jack ya. Siap, siap. Tidak bawa kambing, pelayanan memuaskan, amanah dan berkah, gratis ongkir. Jadi 4 branding atau 4 values ini dimunculkan di websitenya beliau sehingga orang dapat tuh poinnya gitu. Kemudian target pasarnya juga clear. Pertama keluarga yang baru melahirkan udah pasti ya. Kemudian yang anehnya juga manusia dewasa pun jadi target marketnya tuh yang belum akikah. Dan yang ketiga adalah keluarga muda dengan lifestyle yang akikah kekinian. Itu juga target pasar. Jadi Bapak Ibu apapun bisnisnya, pahami pasarnya, target pasarnya apa, dan itu yang di-fitting sama Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan momen yang disebut dengan product market fit. Ya kalau dalam bahasa itunya product market fit. Nah, Bang Jack ini menemukan product market fitnya cukup lama ya, hampir 3 tahun ya waktu itu ya. Itu dapetin memfitting marketnya itu ya. Jadi mulai dari belajar sebagai reseller, kemudian baru berani mau bangun proses produksi, kemudian dengan teknik-teknik seperti mengoptimalisasi organik tadi 3 tahun ya bangun konten website, FB, IG, dan seterusnya sampai ngefitting. Jadi Bapak Ibu, pertama yang kita belajar dari Bang Jack juga adalah keberanian dia untuk bersabar ya, untuk memfit marketnya itu sesuai dengan produk yang dia deliver ke marketnya. Jadi apapun bisnisnya Bapak Ibu, pastikan menemukan momen yang namanya product market fit. Kalau dalam kurva S itu, dia posisinya itu dia apa namanya patah ke atas itu, growth yang tiba-tiba jadi tinggi. Betul ya, waktu itu ketemu fitnya langsung naik tinggi ke atas ya, Ya, Bang Cik ya. setuju, Iya, setuju. itulah. Jadi pasti yang kita cari momen-momen di mana kita menemukan produk market fit ya. Itu keren sekali. Kalau udah menemukan momen itu, berarti tinggal dijaga aja pertumbuhannya menjadi garis lurus. Tapi ini pertumbuhannya terus-menerus eh, tambah atau rata, Pak Bang Jack? Eh, Naik dan turun sih karena ada beberapa faktor ya. Tadi banyaknya juga brand-brand akikah baru yang memang Oke, akhirnya banyak mereka pesaing dengan ya. persaingan Ya. modal yang lebih besar, kapital yang lebih besar seperti itu. Nah, yang kedua juga Bapak Ibu, eh, bagaimanapun juga berbisnis itu harus ada riset ya. Beliau ini menggunakan riset, misalnya market size dia tahu, market size-nya diukur dari mana. Kalau untuk AGK kan berarti sama dengan kelahiran bayi kan gitu sederhananya. Jadi kalau bisnis mobil kita tahu berapa mobil yang terjual. Kalau kita mau jualan telur kita tahu berapa banyak ibu-ibu rumah tangga yang beli telur atau restoran yang butuh telur. Nah, kayak gitu ya. Jadi sizing itu penting. Nah, AKK pun di sizing, di market size-nya dibuat, ya dicari. Dan ternyata besar juga ya, 5 triliun ya, luar biasa. Kemudian juga tahu juga kelebihannya apa. Jadi bisnis ini yang begitu dipilih bisnisnya apa, maka kita harus tahu apa sih kelebihannya. Walaupun harus tahu juga ancamannya ya. Strengthnya apa, ancamannya apa. Yang tadi diungkapkan seperti apa namanya kekuatannya misalnya mudah jalankan, brandingnya dikuatin aja udah cukup ya, dan marginnya cukup bagus. Dan yang terakhir adalah tentang rantai pasok. Bagaimanapun juga berbisnis itu perlu yang namanya rantai pasok. Jadi setelah kita garap pasar dengan baik, di belakangnya itu juga harus kuat. Ya, Bang Jack ini menyadari kalau rantai pasoknya itu dipaksain ke hulu, itu modalnya besar ya Bang Jack ya. Jadi cukuplah bermitra dengan pemilik kandang dan ternyata Bang Jack tadi sudah jelaskan bahwa pemilik kandang itu luar biasa ya cash flow-nya ya. Untuk mendapatkan omset 1 miliar itu ternyata
keuntungannya hanya 40 juta. Kecil banget. Ya Bang Jack nggak usah di situ lah. Nah, udah cukup sampai di level akikahnya saja plus dapurnya. Itu juga udah bagus ya Bang Jack ya. Betul. Bahkan belum diversifikasi kan ke tukang sate dan lain sebagainya. Masih fokus ke akikahnya. Dan Bapak Ibu juga tadi juga kita belajar dari Bang Jack bahwa online itu bukan sekedar untuk jualan saja. Online itu hanya naikin branding atau marketing, gitu ya Bang Jack ya. Karena conversion jualannya itu conversion ada itu bangun leads ya. Membangun leads itu dengan menggunakan online itu oke, dan untuk menjaga supaya komunikasi dengan pasar itu cukup baik karena mempertahankan engine optimization supaya tetap ranking ke atas tuh Bang Jack udah ngerasain ya. Untuk halaman pertama aja hanya sebentar udah turun lagi ke halaman 4. Hari ini aja udah halaman 4. Page rank-nya aja saya cek tadi masih di bawah 1 ya. Masih 0,3 page rank-nya. Nah, untuk conversion, jadi setelah leads itu tetap saja ada yang namanya jualan melalui offline karena mau menggunakan gimmick marketing kan. Orang datang, masuk, ketangkep, kemudian dinaikin terus tuh paket-paketnya. Pintar juga. Saya ngalamin soalnya untuk cucu saya itu. Awalnya sih udahlah yang murah-murah aja. Nggak taunya fotonya naik-naik terus angkanya. Pas terakhir angkanya hampir 2 juta ada tuh kali. Lebih kayaknya tuh. Gitu ya. Jadi apa namanya eh, bagi Bapak Ibu yang tetap perlu yang namanya online, tetapi yang namanya conversion untuk jualannya masih tetap dibantu dengan offline. Gitu ya Bang Jack ya. Masih butuh lah online reseller. Jadi jangan mengandalkan hanya online saja. Walaupun itu tetap perlu. Untuk hari ini tetap perlu. Saya kira itu aja sih Bang Lintang pelajarannya. Nanti catatan saya seperti biasa saya akan share ke grup. Nanti silakan dibaca kembali. Monggo. Sukses ya Terima Bang Jack ya. kasih. Ya, Ya. terima kasih Pak Ian untuk rangkuman materi yang diberikan oleh Bang Jack terkait bisnis AFK. Teman-teman, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara tentang bisnis AFK ini pada kelas pensiunan. Kami dari Sekolah Pengusaha, pertama dari kelas pensiunan, mengucapkan terima kasih kepada Bang Jack sebagai narasumber di materi kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pekan depan. Pekan depan kita akan membahas bisnis yang sangat menarik juga, ya ini tentang bisnis snack ya, snack makanan. Dan ini memberikan omset yang cukup besar banget begitu. Jadi ini luar biasa ya kalau kuliner itu banyak sekali macam-macamnya, termasuk bisnis Atika ini bisa dikategorikan ada di irisan bisnis kuliner juga. Nah, ini snack ya, snack makanan snack. Nah, ini beliau ini pekan depan tuh akan apa namanya menceritakan bagaimana bisa membuat bisnisnya beliau ini stabil bahkan meningkat ya. Saya kalau lihat postingan-postingan dan status-status beliau itu ya, begitu kirim snacknya itu pakai mobil berkarton-karton ya. Ini luar biasa sekali. Ini kita akan bedah pekan depan di malam Ahad. Semoga kita bisa hadir semuanya, semoga kita bisa sehat sehingga teman-teman bisa bersemangat memasuki masa pensiun. Jadi masa pensiun itu adalah masa yang harusnya bahagia. Pensiunan itu bukan orang tua, pensiunan itu adalah orang dewasa. Pensiunan itu bukan akhir dari segala-galanya. Pensiunan itu kita karya dan bisa mendapatkan hal-hal yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Jack atas paparannya malam ini. Semoga menjadi amal jariah yang berbuah surga, insya Allah. Terima kasih kepada teman-teman juga. Akhirnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas kehadiran teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Jangan lupa yang beragama Muslim yang belum sholat bisa sholat isya dulu sebelum tidur. Terima kasih. Sampai jumpa pekan depan ya teman-teman ya. Makasih Kang Bintang. Oke, Makasih Bang Bintang. Bang Makasih Jack, Bang Pak Jack. Ya, Bintang. terima kasih Ya, semuanya. Pak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh.